Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pekan yang sekian kalinya. Hari ini adalah hari yang cerah, hari yang sangat membahagiakan buat kita semua. Di penutup akhir bulan Hijriah ya, dengan suasana yang harmoni, yang syahdu sekali. Pas banget kita kedatangan dengan narasumber. Beliau adalah pakar ekonomi syariah. Nanti kita akan profiling langsung dari beliaunya sendiri ya. Beliau adalah akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah. Banyak ya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat pada umumnya tentang berbagai macam dinamika yang terjadi, Kang ya. Betul, Tentunya betul. kita hadir di sini, Trisno hadir di sini untuk memberikan edukasi. Dan hari ini kebetulan beliau kita undang dari 2 minggu yang lalu ya, jauh-jauh dari negeri Sepatan untuk bisa hadir. Oke, untuk lebih syahdu lagi, sahabat-sahabat Situng Budiman, kita akan lebih mengenal narasumber kita pada hari ini. Mangga, Kang, dipersilahkan sedikit untayan perkenalannya Oke. tentang profil Akang sendiri. Baik, terima kasih Bang Fahmi ya. Siap. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini saya bisa mengikuti agenda yang sudah dijadwalkan oleh Bang Fahmi karena banyak agenda yang ketunda ini. Betul. Soalnya Bang Fahminya baru merasakan nikmatnya dunia. Baru selesai berbahagia ya, Siap. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Fahri Padil. Saya kebetulan diamanahi di STISNU sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ya. Oke. Dan pada kesempatan kali ini ya, saya diundang oleh Bang Fahmi ini dalam podcast ya, pembahasan berkaitan dengan sertifikasi halal ya. Oke. Gitu. Siap. Memang sertifikasi halal ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan bagi para seluruh pelaku UMKM, Iya. baik itu mikro ya, menengah sampai yang besar. Karena sertifikasi halal ini adalah sebuah program pemerintah ya, yang dituliskan ya dan diamanati di dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal. Jadi negara kita, Republik Indonesia ini sudah mempunyai undang-undang yang mana undang-undang ini tentang jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, maaf. Nah, di dalam undang-undang ini tegas ya dan sudah memberikan beberapa atensi poin yang sehingga ini menjadi sebuah kewajiban untuk kita semua, khususnya orang-orang yang mempunyai produk baik itu makanan atau jasa, ini harus sudah tersertifikasi halal. Begitu ya. Jadi memang saya sedikit mengutip pasal yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, yaitu ada pasal 4 ya. Yang pertama adalah segala produk yang masuk atau produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Oh, wajib seluruhnya. Wajib bersertifikat halal. Oke. Nah, karena semuanya wajib bersertifikat halal, nah maka bentuk kehalalannya itu harus dibuktikan dengan terbitnya sertifikat. Jadi begini, saya seringkali bertemu dengan para pelaku UMKM berbicara tentang sertifikasi halal. Ketika saya tanya, Ibu usaha? Iya usaha apa? Dagang Pak, dagang makanan, dagang kue, dagang bakso, bubur dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, ya, Ibu produknya halal. Semua jawabannya halal dong Pak. Lalu pertanyaan saya selanjutnya kepada ibu-ibu itu adalah halal kata siapa? Oh,
iya iya iya. Iya. Halal kata siapa? Hmm. Ibu baru mengklaim Hmm. bahwa produk yang ibu jual ini sudah halal. Oke. Tapi belum ada legalitas yang memastikan Hmm. bahwa barang-barang atau produk usaha ibu ini Hmm. sudah tersertifikasi halal. Belum Oh. ada legalitas hukumnya. Maka Hmm. bentuk legalitas hukum terhadap produk-produk itu Hmm. dibuktikan dengan adanya sertifikat halal tersebut. Oke. Jadi gitu, ya. Nah, lalu siapa? Ya, siapa yang mengeluarkan sertifikat halal itu? Oke. Nah, yang mengeluarkan sertifikat halal itu adalah BPJPH. Iya iya iya. BPJPH itu adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dan yang akan memastikan seluruh produk-produk yang akan tersebar luas di Indonesia. Baik itu barang masuk ataupun barang yang diedarkan oleh lokal di dalam Indonesia itu sendiri. Contoh Iya. barang impor masuk. Nah, BPJPH pun harus memastikan bahwa barang tersebut adalah halal. Halal. Gitu. Oke. Nah, jadi itu berkaitan tentang sertifikat halal. Sertifikat halal. Nah, Oke oke oke, menarik nih. Terkait tentang sertifikasi atau sertifikat halal ini, Kang. Kira-kira sejauh mana sih proses apa namanya administrasi? Mungkin teman-teman semuanya ya merasakan apa? Mungkin ada administrasi yang terlalu sulit sehingga mungkin tidak terdata. Sementara apakah peranan para ekonom ini untuk khususnya ya sertifikasi halal ini sudah memberikan edukasi tentang prosesnya tuh? Jadi begini, BPJPH hari ini sudah melakukan giat, yaitu giat tentang mempromosikan, mensosialisasikan Oktober wajib halal. Oktober 2026 wajib halal. Oke, menarik nih. Ketika flyer-flyer atau informasi-informasi tentang para pelaku UMKM ini Oktober wajib halal, maka mulai para pelaku UMKM yang sadar dengan media sosial sudah mulai mencari bagaimana cara memproses, bagaimana mempunyai sertifikat halal. Jadi begini, Bang Fahmi, proses sertifikasi halal ini di bawah naungan BPJPH itu ada mitra. Nah, ada mitranya yang disebut dengan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan LP3H, Lembaga Pendamping Proses Halal. Nah, apa bedanya antara LPH dengan LP3H? Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, khususnya para pelaku UMKM. Jadi, ketika para UMKM mempunyai produk yang minim resiko, yang tidak terlalu banyak mengandung bahan-bahan hewani, ini bisa menggunakan atau bisa dengan cara melalui LP3H. Dan melalui LP3H, ya, ini biayanya gratis. Nggak dipungut biaya Tidak ada dipungut biaya karena ini adalah kuota yang diberikan oleh BPJPH, bentuk bahwasanya BPJPH konsen dalam memproses segala produk halal. Jadi gratis kalau melalui LP3H. Nah, tapi dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya jikalau kuotanya masih tersedia. Iya mungkin teman-teman kendalanya di proses administrasi mungkin satu, kita kan mau menghidupkan UMKM, tambah lagi proses administrasinya kan nggak semua penggiat UMKM itu bisa paham teknologi ya. Sementara harus by media. Kemudian yang ketiga tambah lagi ngeluarin biaya, mungkin stigmanya jadi ya ngapain, orang lu juga usaha gue juga udah pasti halal tapi belum tersertifikasi. Nah, jadi kayak begini gitu. Bang Fahmi, yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan LP3 itu memang gratis, tapi kalau ada kuotanya. Seandainya pun tidak ada kuotanya atau kuotanya habis, ya itu dia berbayar hanya 230.000.
Oh, murah sekali ya. Murah dalam sekali. dalam untuk proses itu kalau hitungan profit ya paling sehari dapat itu 230. Betul. Iya 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 iya. Nah, itu 230.000 itu jika kuota yang disediakan oleh BPJPH habis, maka akan dikenakan biaya 230. Oke. Nah, ini yang sering terjadi salah paham antara LP3H dengan LPH. Adapun UMKM yang pernah saya temukan adalah, Pak, kenapa saya kok bikin sertifikat halal itu sampai jutaan, Pak? Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, 5 juta, bahkan sampai 10 juta lebih. Nah, ini yang membedakan. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan berkaitan tentang LP3H. Ada lagi selain LP3H itu yang namanya LPH. LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal. Nah, kalau LP3H itu jalurnya adalah jalur self declare, artinya jalur self declare itu adalah dia yang meyakini bahwasannya produknya sudah halal, dia tinggal mengisi sistem aplikasi, mengisi segala bahan baku yang dia gunakan dan lain sebagainya. Dan itu gratis ya. Nah, kalau yang berbayar ini jalur disebut jalur reguler. Nah, kalau jalur reguler ini memang biayanya itu range. Masing-masing LPH itu berbeda. Karena akan berkaitan dengan lokasi tempat usaha, lalu produk menu yang akan disertifikasi, begitu. Berkaitan dengan penggunaan bahan baku yang ada tingkat resikonya tinggi. Contoh misal begini, ya, Kang Fahmi ini jualan fried chicken. Ya. Nah, fried chickennya kan pakai daging ayam. Betul. Ya. Bang Fahmi ini jualan fried chicken ini sehari itu bisa 50 ekor. Iya. Pertanyaannya adalah, dari mana Bang Fahmi itu dapat ayam 50 ekor? Rata-rata kan orang jawabnya dari pasar aja. Betul. Ya kan, jawabnya kita beli di pasar. Oh, ternyata dalam proses sertifikasi halal yang reguler itu tidak bisa dengan hanya menjawab dapat ayamnya dari pasar. Tapi di dalam sistem itu harus melihat ayam tersebut diproses bagaimana. Apakah ayam tersebut pemotongannya sudah sesuai syariat atau belum? Atau dapatnya dari rumah potong hewan apa belum? Nah, jadi nanti banyak RPH ya, rumah potong unggas, ya, hewan unggas, RPU apa RPH gitu saya lupa, yang memang rumah potong tersebut itu harus tersertifikasi. Jadi bukan hanya ayamnya, tempat rumah potong hewan pun juga harus tersertifikasi karena berkaitan dengan jasa. Begitu. Jadi bukan hanya produk makanan saja, tapi produksinya juga sama. Iya. Iya. Produksinya juga sama. Nah, itu nanti akan diperiksa. Bang Fahmi mendapatkan 50 ekor ayam itu dari mana? Ketika jawab misalkan dari RPH A begitu. Nanti apakah si RPH A itu punya sertifikat atau tidak? Ketika punya, maka nanti masuk ke dalam kategori bahan ini sudah tidak diragukan. Nah untuk proses administrasinya ribet nggak sih Kang? Kalau untuk yang self declare itu sebenarnya mudah. Untuk yang LP3H yang gratis itu sebenarnya mudah. Cukup punya NIB, NIB, KTP, sama nomor telepon yang aktif dan email yang aktif. Cukup. Ya. Nggak ada yang susah. Yang susah itu karena tidak mau mencari tahu dan berdiam diri saja. Itu yang susah. Kalau sudah punya KTP, punya email, punya nomor telepon, ya tinggal login aja di akun OSS dan akun si halalnya. Gitu. Nah untuk kuotanya berapa tuh Kang kira-kira? Biasanya umumnya terjadi per pekan atau per bulan gitu? Kalau kuota itu per tahun biasanya. Per tahun? Jutaan kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Kuotanya per tahun. Nanti kalau tahun ini habis, nanti kuota tahun depan ada. Artinya tetap berjalan terus Kang ya. Sementara kan banyak nih penggiat-penggiat UMKM, apalagi pedagang kaki lima kayak gitu. Itu kan maksudnya
kalau kita lihat di Pasar Lama tuh ya, Betul. salah satu wisata kuliner di sini kan semuanya tuh udah berapa ribu tuh Ya. dari ujung sampai ujung. Betul. Iya, artinya nggak menutup kemungkinan kalau memang tahun ini close apa kuotanya udah selesai, bisa tahun depan. Betul. Oke. Nah, dan yang selanjutnya, Hmm. Bang Fahmi, Iya ya. kenapa sih begitu pentingnya sertifikat halal ini? Nah, Ya, itu kenapa tuh gitu Kak? ya. Nah, Perlu nih kita sadari. begitu pentingnya sertifikat halal ini Mm-mm. adalah bentuk daripada kita menjalankan syariat Islam. Oh, Ya, iya iya bentuk iya. kita Siap menjalankan siap syariat Islam. Nah, seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah Mm-mm. ayat 168 Mm-mm. yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Mm-mm. Wahai orang-orang yang wahai manusia, Mm-mm. makanlah kamu segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini Oke. yang baik dan halalan thayyibah. Mm-mm. Halalan thayyibah. Nah, Iya iya iya. dari ayatnya juga sudah dijelaskan halalan thayyibah. Jadi Iya. halal dulu baru baik. Oh, gitu. Jadi Walaupun halalnya dulu. walaupun ini banyak multi Iya iya. tafsir ya, Tafsir, apa betul, betul. pemahaman-pemahaman para ulama berkaitan dengan Hmm. halalan thayyiban. Iya iya. Apakah yang setiap halal itu sudah pasti baik? Oke. Nah, kan begitu. Hmm. Apakah Yang baik itu udah pasti udah halal. halal kan gitu. Iya iya Jadi iya, betul memang betul. ini yang menjadi sebuah konsen Mm-mm. bahwasanya ini adalah bagian daripada perintah Oke. ya, perintah dalam Quran Mm-mm. untuk kita memakan segala sesuatu itu yang halal dan yang baik. Oke. Nah, halal yang baik itu yang seperti apa? Betul. Nah, perlu maka kita. dalam versi Undang-Undang Nomor 33 2014 itu Mm-mm. ya, halalan thayyiban itu halal yang baik itu pertama kita melihat indikator Oke. adalah halal secara zatnya. Oke, zatnya tuh kita. Zatnya. Oke. Siap Oke. siap. Pertama, ada pelaku UMKM misalkan dia adalah pembuat kue. Oke. Dia pakai tepung terigu, dia pakai gula, dia pakai telur, dia Mm-mm. pakai air, dan Iya. dia pakai segala-galanya yang Oke. berkaitan dengan bahan baku kebutuhan membuat kue. Oke. Nah, maka pertanyaannya adalah karena yang dilihat adalah halal secara zatnya, apakah tepung terigu yang dia pakai sudah halal apa belum? Oh. Halal-halal saja Pak, karena Iya kita iya iya. pakai produk yang produk tepung terigu yang sudah tersebar luas. Iya betul. Ya, kalau misalkan produk yang sudah tersebar luas dan ada sertifikat halal, Iya. itu sudah halal. Oh, udah terverifikasi. Iya, Siap. karena begini, tepung terigu itu dibuat. Oh, iya betul. Tepung terigu itu dibuat. Betul. Kita mau bikin kue, pakai tepung terigu. Nah, tepung terigu itu dibuat. Apakah tepung terigu yang dibuat itu sudah benar prosesnya? Betul. Nah, perlu jadi dicek itu. lagi. Nah, itu. Maka Benar. bahan bakunya juga harus Hmm. dapat dipastikan halal secara zat. Mm. Selanjutnya, yang kedua adalah halal secara proses dan pengolahannya. Oke. Oke, Siap. kita bikin Zat kue tadi pengolahan. ya. Kita bikin kue. Kita dapat bahan bakunya nih. Setelah kita dapat bahan bakunya, semuanya bahan bakunya sudah tersertifikat halal misalkan. Oke, betul. Nah, karena sudah tersertifikat halal, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dia memprosesnya? Bagaimana cara dia membuatnya? Oke. Maka di dalam akun pembuatan sertifikat halal itu, baik LP3 atau LPH, itu ada proses bagaimana cara dia membuatnya. Apakah misalkan Iya. barang-barang atau alat memasak yang digunakan ini bekas memasak barang-barang haram atau tidak? Oke. Tercampur dengan zat-zat yang haram atau tidak? Oke. Gitu. Iya. Jadi proses pembuatannya pun itu harus dilihat. Ya. Oke. Pembuatannya. Ya, takutnya pancinya bekas dipakai untuk menggoreng atau mengukus B2 kayak gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu. Ya, makanya tadi pertama adalah secara zatnya, yang kedua adalah secara pengolahannya. Nah, ini adalah dua yang menjadi titik tekan indikator bahwa sertifikat halal itu
harus ya dan terpenuhi menurut Undang-Undang 33 tahun 2014. Oke, ini menarik nih Kang ya. Kalau pengalaman kasus yang terjadi biasanya di lapangan tuh apa sih masalahnya Kang? Umumnya di penggiat UMKM kendalanya? Nah, jadi begini, kendalanya terkadang adalah para pendamping sertifikat halal ini ya terkadang tidak menyelesaikan tugasnya atau tidak menyelesaikan pengajuannya para UMKM. Oh, Terkadang begitu. iya iya iya. Jadi dia sudah diproses, sudah bikin akun si halal, dia sudah bikin si OSS, tapi tidak dilanjutin. Oh, Itu kadang-kadang jadi kendala. Kedua, ketika ada pendamping baru datang ke UMKM tersebut, ketika pengen digunakan KTP-nya atau nomor teleponnya, ini sudah nggak bisa. Oh, Karena satu kesempatan, satu akun itu satu KTP, satu nomor telepon. oh iya 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 iya. Begitu. Nah, ketika ditanya dengan dengan pelaku UMKM ya, Iya. aduh saya lupa lagi waktu itu saya dibikinin sama pendamping yang dulu. Pendamping yang dulunya ganti nomor dan segala macam. Nah, kenapa? Kok nggak diselesaikan? Jadi begini Bapak. Betul. Dalam proses sertifikasi halal di LP3H itu ya, itu ada yang namanya nanti sidang komite. Sidang komite fatwa. Sidang komite fatwa itu nanti yang akan memutuskan apakah pengajuan ini, apakah produk yang diajukan ini layak atau tidak diberikan sertifikat. Nah, terkadang ada revisi yang dilakukan oleh LP3H kepada pelaku UMKM, ya. Tetapi revisi ini tidak dikerjakan. Padahal kesempatan cuma satu ya? Iya. Satu KTP. Nah, tidak dikerjakan. Begitu. Nah, ketika tidak dikerjakan, orang makin lupa. Oh ya sudah begitu saja. Nah ini, jadi orang kebanyakan berpikirnya itu ketika self declare itu cukup bikin akun, punya NIB, lalu login, lalu ngisi segala macam, udah tinggalin begitu aja. Begitu. Nah inilah kekurangan literasi atau kekurangan pemahaman para pelaku UMKM kita berkaitan dengan proses sertifikat halal ini. Gitu. Jadi memang banyak kasus itu yang gagal terbit, tidak sampai selesai karena tadi pelaku usahanya itu kan tidak menyelesaikan ketika ada revisi. Contoh misal, waktu itu ada revisi perbaikan bahan baku. Ya, bahan baku dia menggunakan salah satu bahan baku A misalkan. Dia bahan bakunya itu kan kalau di sistem itu ada bahan baku yang diragukan dan ada bahan baku yang tidak diragukan. Ada dua klaster. Iya, ada dua klaster. Ada positive list dan negative list. Nah, kalau positive list itu yang alamiah kayak telur, air, ikan. Itu kan nggak perlu disertifikat halal karena kan itu alami. Gitu ya. Nah, yang negative list itu adalah barang-barang yang diolah lagi. Yang dibuat, makanya diragukan kehalalannya, maka harus masuk ke dalam negative list. Gitu. Kayak tadi nih, kalau kita nyari tepung terigu merek A, ya, betul. Di positive list itu nggak ada. Adanya di negative list. Nah, nanti di negative list itu dicari. Karena merek proses ini. pembuatannya. Ya, karena si terigu itu ada proses pembuatan. Nah, ketika ada revisi, si pelaku UMKM ini kayak produk terigu ini misalkan produk terigu merek ini tuh sertifikatnya sudah habis. Sertifikat halalnya. Berarti kan nggak bisa dipakai tuh. Ya kan? Nah, harap rubah atau ganti terigunya menggunakan merek lain. Nah, kadang misalkan begitu. Atau misalkan revisinya adalah ada salah proses pembuatan. Ini nggak boleh kalau pembuatannya begini misalkan. Ya kan? Nah, ini harus direvisi. Nah, tapi sama si pelaku UMKM ini nggak direvisi, sehingga dia lupa dan segala macamnya. Ya udah. Akhirnya datanya hilang. Bukan hilang. Sudah terpakai dan tidak bisa untuk diregistrasi lagi. Paling solusinya ke LPH-nya ya.
Bisa begitu, cuman memang biayanya berbayar. Iya. Mahal tadi ya, Hmm. gitu. Ya, artinya proses sertifikasi halal ini sangat membantu UMKM dan nilai esensial dan fungsional itu memang sejatinya bahwa untuk apa namanya melabelisasi halal yang pertama ya, yang kedua untuk apa namanya untuk nilai kemaslahatan dan kemanfaatannya maksudnya supaya terjamin ya Kang ya. Ya, jadi begini, Gitu. ketika produk itu halal, Ya. maka seluruh masyarakat khususnya Muslim, Iya. ya, itu sudah tidak ragu lagi untuk makan dan menggunakan barang dan jasa. Karena begini, bagi kita Muslim ada pantangan yang harus kita jaga. Betul. Sepakat. Ya, ada pantangan yang harus kita jaga. Tapi bagi non-Muslim, barangkali dia tidak ada pantangan yang dijaga. Dia makan-makan aja. Iya. Bagi kita halal, bagi dia halal. Iya. Bagi kita haram, bagi dia halal. Artinya apa? Kalau kita sembarangan beli, ya, ini akan berdampak kepada produk yang akan kita gunakan. Tapi kalau non Muslim yang beli, mau halal mau haram, dia kan nggak ada batasan itu. Saya kurang paham juga ya, untuk non Muslim. Artinya dia tidak dibatasi oleh hal itu. Tapi artinya proses sertifikasi halal ini sangat membantu untuk apa namanya? Untuk mensensus apa ya istilah itu? Untuk menjaga klaster. Bukan mensensus atau menjaga klaster. Kan kalau di luar negeri udah jelas ya. Kalau di luar negeri itu kenapa kita butuh sertifikat halal? Karena memang minoritas. Yang kedua juga kita memang dianjurkan untuk makan makanan yang halal. Betul. Tapi sementara di sini kita mayoritas, tapi apa makanan-makanan pun udah. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang produksi di kita itu hanya orang Muslim? Nah, oke ya siap aja ya kan. Benar. Kan yang memproduksi makanan atau barang dan jasa di kita itu bukan hanya orang Muslim, non Muslim pun memproduksi. Ya kan. Maka ketika misalkan non Muslim pun memproduksi, orang Muslim pun memproduksi, maka negara hadir oleh Badan BPJPH itu untuk memastikan segala produk yang dijual, yang dipasarkan ini harus halal. Oke. Gitu. Saya baru dapat nih garis temunya. Nah, selanjutnya adalah dalam perspektif makosid syariah, ya, atau tujuan-tujuan syariat Islam, ada poin yang berbenturan dengan sertifikat halal itu sendiri. Pertama adalah hifdzul mal, tentang kehartaan. Bagaimana harta yang kita gunakan? Oke, kita membeli makan. Apakah yang makan kita beli halal atau haram? Iya. Kedua, akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada hifdzun nafs, terhadap diri. Apakah dengan kita memakan barang-barang yang haram itu akan menjadi keberkahan dalam tubuh kita? Kan tidak. Ya. Yang ketiga adalah menjaga akal. Kita sudah tahu bahwa sudah jelas dalam Quran pun ya. Innamal khamru wal maisir. Ya kan sesungguhnya Homer. Homer itu adalah bagian klaster tentang keharaman sebuah minuman yang berdampak kepada akal. Ternyata ketika kita mengkiaskan produk-produk yang bisa merusak ke dalam akal, maka itu bisa merusak daripada akal kita itu sendiri. Kebanyakan makan makanan atau misalkan minum-minuman yang berdampak ya mengkonsumsi yang bisa membuat kita pusing, mabuk dan lain sebagainya ya. Tinggal memang nanti akan ada pembagiannya saja. Ada keharaman secara am atau ada keharamannya secara khos. Ya kan begitu saja. Kayak misalkan kalau Homer B2 atau yang sudah kejelasannya itu maka jadi am kan umum. Tapi kalau orang dasarnya punya darah tinggi makan durian kan asalnya halal, tapi jadi haram buat orang darah tinggi. Kalau pusing makan begitu. Ya, tinggal itu aja nanti untuk masalah hifdzul akalnya. Jadi gitu. Jadi nilai-nilainya tetap ya Kang ya. Pada prinsip makosid syariah. Jadi tetap ya B2 nggak bisa halal. Nggak bisa. Walaupun ada sertifikasi halal. Karena tadi meninjau dari zatnya tadi. Kayak gitu prinsip zatnya. Kemudian pengelolaannya. Nah, gitu. Dari yang halal aja bisa jadi haram kalau salah pengelolaan seperti tadi yang saya ceritakan. Maaf sekali lagi kalau misalkan ada sahabat-sahabat non muslim yang nonton, saya bukan dapat ya. Saya belajar dari orang tua saya begini.
jangan suka beli-beli makanan yang ngejualnya orang non muslim. Hmm. Eh. Maaf ini mah secara prinsip secara pribadi, bukan Oh, iya, untuk iya. bukan untuk umum ya. Nah, ini khusus ya. Saya ingat ini khusus, prinsip khusus. Iya, prinsip Iya. khusus hanya untuk kalangan dari kebiasaan orang tua saya. Iya, iya. Walaupun dia dagangannya yang menurut kamu halal, dia dagang nasi uduk lah, gorengan segala macam, kue segala macam. Iya. Apakah kamu tahu bahwasanya pancinya nggak pernah ngegoreng bengua atau tidak pernah digunakan untuk maksudnya ya tadi lah intinya barang-barang alat masaknya itu dilihat dari pengelolaannya tadi iya. Itu kan pernah digunakan untuk B2. Betul. Kayaknya naif ya. Iya. Kalau misalkan non muslim nggak pernah masak B2. Walaupun disoap ya, saya tidak tahu. Katanya mah enak enak gurih. Kalau kebiasaan orang tua saya selalu berpesan begitu. Kalau mau beli makanan jangan dibeli di non muslim. Sekali lagi bukan mengecilkan. Artinya apa? Ini adalah tegas bahwa disitulah proses sertifikasi halal. Disitulah pentingnya sertifikasi halal. Kalau sudah ada sertifikat halalnya, dia non muslim, itu diwajibkan ada yang namanya penyelia halal. Oke. Yang punyanya non muslim, ya kan? Tadi kan kalau statement orang tua saya bilang jangan beli di non muslim. Nah sekarang bagaimana dong non muslim ini memproduksi juga supaya bisa keterima dan dan itu sesuai dengan mayoritas. Kan harus ada sertifikat halal nih, ya udah. Maka dalam proses sertifikat halal itu harus ada yang namanya penyelia halal. Penyelia halal itu baiknya adalah orang yang bekerja di tempat dia. Di tempat non muslim yang memproduksi. Karena penyelia halal itu nantinya yang akan memonitori, mengevaluasi segala bahan baku alat yang digunakan oleh pengusaha non muslim dalam memproduksi. Ya, nah, Gitu. tapi ini nih menarik ya. Tadi tentang tanggapan Kang Fahri ya, bahwa nilai-nilai artinya orang tua tetap memakai nilai-nilai tujuan intinya dalam menciptakan nilai-nilai maqasid syariah dalam pendidikan keluarga. Betul. Artinya lembaga sertifikasi ini hadir sebagai wadah buat para UMKM untuk memberikan untuk menjadi untuk menciptakan suasana yang memang itu sesuai dengan maqasid syariah. Kayak gitu. Oke, menarik sekali Kang. Bang, mungkin nanti banyak pengalaman dari teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Wisnu Budiman ya, yang sedang berlibur mungkin, yang akan nonton kayak gitu, bahwa pentingnya sertifikasi ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai maqasid syariah dan untuk menciptakan suasana yang harmonis kayak gitu. Menarik sekali Kang tentang dialog pada pertemuan ini. Rasanya perlu sosialisasi tentang sertifikasi halal ini, dan ini sangat mengedukasi para UMKM karena bagaimanapun proses-proses ini adalah upaya negara hadir dalam mendukung memastikan produk-produk yang dijual di Indonesia ini kehalalannya. Oke, sebelum ditutup Kang, nanti kalau teman-teman ada yang mau komen terkait tentang proses sertifikasi, pengalaman tentang keberlangsungan UMKM-nya, nanti bisa sharing-sharing atau komen di komentar. Sebelum ditutup Kang, closing statement untuk pertemuan pada hari ini. Oke, closing statement saya pada kesempatan podcast kali ini adalah bahwa Oktober 2026 ini menjadi sebuah seruan wajib halal untuk seluruh pelaku UMKM ya. Maka baiknya para pelaku UMKM segera untuk mencari lembaga LPH atau lembaga LP3H yang bisa memproses produk Bapak Ibu semua. Ya, dan dapat saya pastikan selagi kuota dari BPJPH itu masih ada, semua prosesnya menjadi halal untuk yang self declare. Kalau untuk yang melalui jalur reguler atau LPH, silakan nanti mencari dan melakukan negosiasi berkaitan dengan harga proses melalui jalur reguler. Mungkin itu ya closing statement saya. Dan para sahabat-sahabat setia penonton podcast di Nusantara yang mau ya diproses secara gratis ya oleh lembaga LP3H, bisa melalui ke saya ya, bisa hubungin saya, bisa chat ke admin kanal YouTube
Stis Nusantara ya. Nanti saya akan bantu tentang bagaimana mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Mungkin Oke. itu ya Siap. yang bisa Terima saya kasih, Kak. sampaikan. Ini luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi kalau memang teman-teman penggiat UMKM butuh sertifikat halal, langsung saja ke Stisnu ya. Bisa konsultasi ke Pak Fahri ya, atau Kang Fahri yang biasa kita kenal ya, ataupun mau terkait konsultasi karena beliau memang bergerak di fokusnya di ekonomi Kang ya. Nah, Kayak gitu. Beliau juga Bapak Koperasi Stisnu ya, yang sekarang kita lagi jalani bersama-sama tentang proses dan keberlangsungannya. Terima kasih teman-teman Stisnu, Budiman dimanapun Anda berada. Thank you untuk yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like dan yang paling penting di share ya, karena ini edukasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Stisnu.